Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, tabikoy. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran ini, saya perkenalkan dulu. Nama saya Catur Agus Haryanto, tutor IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Di modul 1 ini, paket B, materi IPA, mata pelajaran pengukuran. Nah, unit 1, Ilmu Pengetahuan Alam dan Pengukuran. Apa sih kaitannya antara ilmu pengetahuan alam dan pengukuran? Karena dalam kehidupan sehari-hari, pengukuran itu sering kita lakukan atau sering kita lihat, bahkan kita melakukannya, mempraktekannya, tetapi kita tidak tahu itu apa namanya. Ya, contoh aja, di waktu kita ke pasar atau ke warung beli sayuran, nah, itu kan beli cabai atau tomat itu kan berapa kilo gitu kan. Nah, sebenarnya itu kan salah satu bentuk pengukuran yang dalam kehidupan sehari-hari kita lihat. Nah, setengah kilo. Nah, berarti kan berat cabai atau beli cabai setengah kilo, berarti berat cabai itu setengah kilo. Berarti setengah kilogram. Nah, dan ada beberapa istilah di sini dalam materi pengukuran. Yang pertama, besaran adalah suatu yang dapat diukur dengan cara dibandingkan, memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka-angka. Terus yang kedua, satuan adalah pembanding di dalam pengukur suatu besaran. Yang ketiga, mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran jenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, untuk selanjutnya unit 2, besaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kembali lagi, mungkin kita lihat berapa sih luas lapangan bola, luas rumah kita. Dan itu adalah sebenarnya besaran, misalnya panjang jalan antara Mesuji sampai Bandar Lampung 180 km. Sering kita baca mungkin kan. Terus berat badan 56 kg. Terus suhu tubuh kita misalnya 30 derajat Celcius. Ataupun luas lapangan bola itu 100 meter persegi. Nah, itulah contoh-contoh salah satu pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana di dalam kehidupan internasional, yaitu di dalam satuan internasional, itu ada dibagi dua, yaitu besaran pokok, di mana panjang satuannya meter atau disingkat dengan meter. Terus besaran waktu, satunya detik. Besaran massa itu kilogram yang tadi kita beli cabai contohkan ya. Nah, untuk besaran suhu itu satuannya Celsius, derajat Celcius. Nah, untuk besaran turunan itu ada luas satunya meter persegi, meter pangkat 2, besaran volume satunya meter kubik disingkat menjadi meter pangkat 3, besaran kecepatan satuannya meter per detik, suhu meter per detik, massa jenis atau berat jenis satuannya kilogram per meter kubik. Nah, di sini saya akan perkenalkan alat ukur panjang. Nah, ini mungkin sering kita lihat ya, yaitu mistar. Terus ada namanya jangka sorong. Nah, itu untuk mengukur panjang dan juga bisa mengukur ketebalan suatu benda dan kedalaman. Terus yang selanjutnya mikrometerskop, sama juga untuk mengukur ketebalan dan panjang suatu benda. Nah, tadi udah jelaskan ya jangka sorong. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mungkin saya akhir sesi ini saya akan kasih videonya. Begitu juga mikrometerskop. Nanti untuk lebih jelasnya untuk satuan utama itu 0,5 mm. Dan untuk lebih jelasnya nanti ada videonya ukurannya. Nah, ini contoh alat ukur massa, timbangan, ini penimbangan badan, ini neraca. Alat ukur waktu mungkin kita sering lihat ya, ada jam itu kan mungkin kawan-kawan ataupun para peserta warga belajar PKB Muara Timur mungkin udah punya jam ya yang kita sering pakai atau yang kita lihat di kawan kita di tangan atau di jam dinding di rumah kita. Kalau stopan ini biasanya sering digunakan
dalam pertandingan olahraga. Nah, ini ada beberapa sumber videonya untuk membaca mikrometer sekrup dan jangka sorong. Ini sumber videonya di YouTube. Nah, mungkin itu aja. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Giri belajar membaca mikrometer skrup atau terkenalnya. Baik, mikrometer seperti ini, kemudian kita memutarnya seperti ini. Di mikrometer skrup ini kegunaannya untuk mengukur ketebalan benda yang serba tipis sebenarnya, untuk buku, untuk apalah. Nah, dia hanya punya rahang sebesar ini. Kemudian menggesernya dengan cara diputar. Nah, ini diputar ya, kalau diputar gini. Oke. Baik, teman-teman. Kemudian di sini ada dua skala, teman-teman. Nah, lihat nih, di sini ada skala yang bisa berputar dan skala yang tetap. Skala yang tetap. Nah, oke, kita mulai belajar mengukur. Nah, ini tengah ini fungsinya untuk mengunci. Jadi ketika sudah terukur, kita kunci seperti ini. Nah, kita tinggal putar ke sini. Ketika diputar, dia sudah tidak bisa lagi nih. Ya, ini nggak bisa lagi. Oke ya. Nah, kemudian kalau sudah bunyi kretek-kretek berarti tandanya dia sudah mentok. Misalnya nih seperti ini ya. Oke, saya putar ke sini, kena tangan. Nah, kretek-kretek, ya kan? Ini sudah mentok artinya. Baru kita baca skalanya. Oke, mari kita lihat bareng-bareng. Nah, misalnya skalanya seperti ini. Di skala ini, di sini ada skala yang tetap. Nah, nilainya ini 0, 1 setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, dan seterusnya sampai angka 5. Nah, berarti di sini 6, 7, 8. 8 setengah ini belum nyampe ini teman-teman, karena belum kelihatan nih skala bawahnya. Jadi ini masih 8. Oke ya. 8, tulis dulu 8,0. Nah, begitu cara menulisnya awalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan nih. Di sini ada skala yang sejajar dengan skala yang mendatar ini, garis. Nah, lihat ya, garis mendatar. Di sini kita ketemunya di sini. Ini 36, 37, 38 kan di sini. Kita tambahkan 38 itu di sini. 38. Ini artinya 0,38. Nah, baru kita jumlahkan. Ini 8, ini 3, 8. Jadi 8,38 mm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, satu lagi. Kita akan lihat skalanya. Satu lagi teman-teman. Oke, saya ambil contoh gini. Nah, saya mendapatkan satu skala seperti ini. Nilainya berapa? Nilainya adalah 11,5. 11,5 ya kan? 11,5. Kemudian kita lihat nih di sini skala yang sampingnya ini. Skala sampingnya menunjukkan angka 26. Kita jumlahkan di sini 26. Nah, dijumlah ini 6, ini 7, ini 1, 1. Nah, komanya maka 11,76 mm. Oke, mudah kan teman-teman? Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Giri. Nah, kita akan belajar membaca jangka sorong. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini ya. Nah, ini kita jepit ya kan, kalau sudah kita kunci di belakangnya ini. Nah, jadi ketika ini lepas, kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini, dikendorkan dulu, ini dimasukkan, nah kita tarik seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal lepas. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah, kedalaman seperti ini. Dimasukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong. Nah, seperti ini. Nah, maka akan terukur. Oke, teman-teman jelas ya? Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah,
di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah, kita menggunakan skala yang bawah saja supaya karena sering kita gunakan. Oke, ini namanya skala bawah ini. Ini namanya skala bawah. Oke, ini skala bawah. Sedangkan yang atas ini namanya skala atas. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat angka 0 itu beradanya di mana? Lihat angka 0 ini. Nah, angka 0 itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Kita lihat nih 2,7 dan 2,8. Ini 2,7, ini 2,8. Yang kita pilih 2,7. Nah, sekarang dicari skala bawah yang sejajar dengan skala atas. Lihat ini. Ini dengan atasnya tidak sejajar, ini dengan atasnya tidak sejajar, dan seterusnya, sehingga kita kalau melihat ke sini ada satu yang paling sejajar. Kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman, ini lihat nih, jelas ya teman-teman ya. Nih, ini nilainya 65, ya kan? Ini 6, 6,5, 7, yang kita pilih 65. Maka kita tulis di belakangnya adalah 65 cm. Oke, jelas ya teman-teman. Satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah, lihat ini. Di sini 0 berada di mana nih? Berarti 6, berapa ini? 6,0, ya kan? Karena apa? Dia berada di sini nih, di antara 6,1 sama 6,0. Jadi kita pilihnya 6,0. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Mana yang paling sejajar? Cuma ada satu garis, satu titik atau satu skala yang sejajar dengan atasnya. Nah, ini 7 ini segaris dengan skala yang atasnya. Maka yang kita pilih adalah 7 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, sukses.